Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hadrati abi wa man ta'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu utawi iki iku hadis afani kang kapindho. Tahu bisa juga dimaknani al-haditsu utawi hadis afani kang kapindho iku ana Umar. Dan riwayatake saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Aidon halimane. Qala ngendika sapa Umar. Bainama nahnu ing dalem nalikane utawi kita iku julusun pira-pira kang lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ing dalem sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ing dalem suwijine dina. Iqala'a dumadaan katon alaina ing atase kita. Sapa rajulun wong lanang syadidu bayadis siyabi kang banget putih dodote. Syadidu sawadi sya'ri kang banget ireng rambute. Layura ora den tingali alaihi ing atase rajul apa asarus safari labete pelungan. Wala ya'rifuhu lan ora weruh ing rajul, lan ora ngawruhi ing rajul utawa ora kenal ing rajul. Minna saking kita sapa ahadun wong siji. Hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnadanuli nyenderake sapa rajul rubbataihi ing dengkul lorone rajul ila rubbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi. Wa wada'alan nyelehake sapa rajul kafaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngucap sapa rajul ya Muhammadu he Muhammad akhbirni aweyo kabar atau aweyo ngerti sapa sira ing ingsun anil islami saking Islam. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawi al-islamu ing dawi al-islamu ila akhir. Al-islamu utawi Islam iku antashhada yen to nekseni sapa sira an ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Allah. Wa anna Muhammadan lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa tuqimalan yen to jumenengake sapa sira as-sholata ing salat wa tu'tiyalan nekani sapa sira az-zakata ing zakat. Wa tasumalan yen to poso sapa sira Ramadhana ing poso Ramadan wa tahujjalan yen to haji sapa sira al-baita ing Baitullah. Ini statok talamun kuasa sapa sira ilaihi maring al-bait apane sabila dalani. Qala ngucap sapa rajul sadaq ta bener sapa sira. Fajibna nuli gawok sapa kita lahu maring rajul. Gawe yasaluhu takon sapa rajul ing Kanjeng Nabi wa yusaddiquhu lan benerake sapa rajul ing Kanjeng Nabi. Qala ngucap sapa rajul fa akhbirni mongko awaya werta sapa sira ing ingsun anil imani saking iman. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi antuk mina aihwa seuta iman iku antuk mina yen to iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumi lan dina al-akhir kang akhir. Wa tu'mina lan yen to iman sapa sira bil qadari kelawan pestene Allah. Rupane khairihi baguse qadar wa syarrihi lan olone qadar. Kala ngucap sapa rajul sadaq ta bener sapa sira. Kala ngucap sapa rajul fa akhbirni
Mungko awaya werta sapa sira ing ingsun anil ihsani saking ihsan. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, Aihwa iku antak budayan to nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah ka'annaka kaya temen setuhune sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah fa innahu mongko temen setuhune Allah iku yaraka mirsani sapa Allah ing sira. Qala dawu sapa rajul fa akhbirni mongko awe werta sapa sira ing ingsun anis saati saking dina kiamat. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni anha saking as-saah iku bi a'lama kang luweh ngerti minasairi tinimbang saking wong kang takon. Qala ngucap sapa rajul fa akhbirni mongko awe werta sapa sira ing ingsun an amaratiha saking tetengere saah. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi ahia iku antalida yen tong lairake sapa al amatu budak wadon robbataha ing gustine amat. Wa antara lan yen to ningali sapa sira al khufata ing pira-pira wong kang nyeker al urata pira-pira kang wuda al alata yang fakir ri'a asyai pira-pira kang angon wedhus ya tatawaluna hale padha dhuwur-dhuwuran sapa al-kufat fil bunjani ing dalem bangunan. Sumantolaku nuli budalan sapa rajul falabistu nuli manggon utawa meneng sapa ingsun malian hale malian kelawan suwi. Sumakola nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya Umaru he Umar, atadri ana toh weruh sapa sira man iku sapa asailu utawi wong kang takon. Kul ngucap sapa ingsun Allahu utawi Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luweh pirsa. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi fa innahu mongko temen setuhune rajul iku Jibrilu malaikat Jibril. Atakum teka sapa Jibril ing sira kabeh yu'allimukum hale mulang sapa Jibril ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadis yang kedua dari hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini sangat masyhur sekali dengan nama hadis Jibril karena menceritakan tanya jawab antara malaikat Jibril dan Rasulullah. Hadis Jibril ini sangat masyhur dan juga banyak karangan-karangan para ulama yang menyebutkan yang membahas tentang hadis Jibril, mensyarahi hadis Jibril, seperti syarah hadis Jibril milik Ibnu Taimiyah, syarah hadis Jibril milik Ibnu Rajab Al-Hambali, dan juga syarah hadis Jibril karangan Habib Zain Ibrahim bin Sumed dan yang lainnya. Itu selain para ulama yang mensyarahi hadis Jibril sekaligus mensyarahi Arba'in Nawawiyah. Dalam hadis Jibril ini tema pokoknya adalah membicarakan mengenai pilar-pilar agama. Nah, 3 pilar agama yaitu Islam, iman, dan juga ihsan. Di sini diceritakan dengan narasi dari Sayyidina Umar bahwasanya ketika kami para sahabat sedang duduk-duduk di sekitar Rasulullah, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih sekali, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat pada dirinya dia itu habis melakukan perjalanan. Artinya dia sangat bersih, sangat rapi. Nah, pada teks ini malaikat Jibril yang menggunakan pakaian yang sangat bersih, sangat rapi mendatangi Rasulullah, mendatangi majelis ilmu. Ini dapat diambil pelajaran. Para ulama menyebutkan bahwa
berdasarkan hadis ini dianjurkan ketika mendatangi majelis ilmu, ketika belajar ilmu itu kita mengenakan pakaian-pakaian yang bersih, terlebih menggunakan pakaian putih yang rapi untuk ta'ziman lil ilmi, memuliakan ilmu. Ketika lelaki itu datang, lalu lelaki itu duduk di depan Nabi, sangat dekat sampai-sampai kedua lututnya bertemu dengan kedua lutut Nabi, dan laki-laki tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah. Semua sahabat tidak ada yang mengenali siapa laki-laki tersebut karena sangat asing. Akan tetapi ketika orang asing kok tapi tidak terdapat ada bekas-bekas perjalanan, dia sangat rapi. Lah ini menambah kebingungan para sahabat. Sepertinya dia bukan orang sekitar sini karena tidak ada yang mengenali wajahnya. Akan tetapi tidak ada tanda-tanda perjalanan pada dirinya jika dia orang jauh. Nah, ini para sahabat tambah kebingungan. Lelaki tersebut menanyakan, ya Rasul, ya Muhammad mal Islam, wahai Muhammad, apa yang dinamakan Islam? Di sini dijawab oleh Nabi, antasyhada la illallah ila akhirih. Nabi menjawab, Islam itu adalah kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian kamu melaksanakan sholat, bayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan haji ketika kamu mampu. Di sini Rasulullah menjawab apa itu Islam dengan jawaban yang paling penting. Sebenarnya Islam itu ada makna selain amal-amal yang zahir, tapi yang disebutkan oleh Nabi di sini adalah Nabi menyebutkan al-amal al-zahirah. Maksud Islam itu adalah melakukan sholat, membaca syahadat dan lain-lain, itu amal-amal secara zahir. Sini disebutkan bahwa amal-amal zahir dalam Islam yang terpenting itu ada 5 ini yang dijadikan sebagai rukun Islam. Rukun Islam yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Mengenai rukun Islam berupa sholat, sholat itu adalah sebuah ibadah yang ibadah badaniyah, ibadah yang zahirah, yang tampak, ibadah yang paling afdol di antara sekian ibadah yang lain. Maka sholat itu lebih afdol daripada puasa, daripada zakat, daripada haji, dan ibadah apapun yang sifatnya zahir, tampak. Maka urutannya afdolul ibadah al-zahirah itu adalah sholat, lalu puasa, lalu haji, lalu zakat. Ini ibadah badaniyah yang zahirah. Adapun ibadah yang sifatnya batiniyah seperti orang itu hatinya ikhlas, orang itu membersihkan hatinya dari sifat hasad, dari sifat iri, dari sifat suudzon. Orang tersebut menghiasi hatinya dengan ridho bil qada wal qadar dan lain sebagainya, itu adalah ibadah-ibadah batiniyah. Nah, ibadah batiniyah ini lebih utama dari segala macam ibadah zahir. Nah, ibadah zahirah, ibadah yang tampak. Bahkan lebih utama dari sholat, karena sholat itu termasuk ibadah zahirah. Nah, keterangan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawawi Banten. Lalu selanjutnya lelaki tersebut menanyakan mengenai iman. Di sini disebutkan oleh Nabi bahwasanya iman itu adalah kamu iman pada Allah, iman pada malaikat Allah, dan lain-lain. Di sini Nabi menyebutkan rukun-rukunnya, rukun-rukun iman, bukan menyebutkan apa definisi iman. Nah, sedangkan mengenai definisi iman itu adalah tasdiqun bil qalbi bi jami' ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman secara definitif adalah membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, iman ini ada beberapa tingkatan-tingkatannya.
Yang pertama ada iman taklid, iman ikut-ikutan. Yang kedua makom ilmu, dia beriman karena tahu dalilnya. Ketiga makom muraqabah, dia beriman dan senantiasa menghadirkan Allah, dia merasa diawasi oleh Allah. Yang keempat makom musyahadah, musyahadah ini dia bisa melihat Allah dengan hatinya. Nah, lalu yang kelima, yang terakhir adalah makom fana, dia sudah tidak mengingat apapun, tidak ada selain apapun kecuali Allah. Diumpamakan kaman gharaqa fil bahri walam yajid lahu sahilan, kaman gharaqa fil bahri lam yajid lahu sahilan, bagaikan orang yang tenggelam di dasar lautan, tidak ada yang tidak bertepi. Ini 5 tingkatan iman. Kemudian lelaki tersebut menanyakan mengenai ihsan. Apa ihsan itu? Rasulullah menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika kau tidak mampu, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Maka ketika seorang hamba dalam ibadahnya itu senantiasa merasa dilihat, merasa diawasi oleh Allah, atau dalam kata lain disebut muraqabah, dia akan selalu berhati-hati dalam segala tindakannya, tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Selanjutnya laki-laki tersebut menanyakan tentang hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu bi'alama minasa'il, masalah hari kiamat saya tidak lebih tahu dari engkau. Nah, lalu lelaki tersebut menanyakan, kalau begitu apa tanda-tandanya? Rasulullah menyebutkan bahwasannya di antara tanda-tanda kiamat antalidal amatu rabbataha, ada seorang budak wanita melahirkan majikannya, melahirkan tuannya. Para ulama memahami redaksi ini dengan gambaran bahwa ketika Islam itu telah menyebar ke berbagai penjuru daerah, lalu akhirnya orang-orang kafir di daerah tersebut dijadikan amat, mustauladah, diambil menjadi budak perempuan oleh para lelaki-lelaki muslim. Selanjutnya wanita yang dijadikan budak tersebut melahirkan seorang anak. Nah, otomatis anak ini menjadi tuan dari ibunya sendiri, karena itu juga anak dari tuannya. Selanjutnya adalah ada orang yang tidak memakai sandal, tidak memakai penutup badan, tidak memakai baju, telanjang, orang yang fakir, dan juga orang yang menggembala kambing. Akan tetapi mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Ini adalah sebuah gambaran ketika orang-orang yang tidak berakhlak, tidak berilmu, mereka menjadi pemimpin. Yang menjadi orientasi mereka, yang menjadi kepentingan mereka adalah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Akan tetapi mereka merobohkan bangunan-bangunan maknawi, yaitu bangunan-bangunan agama. Itu tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Lalu setelah menanyakan 3 hal tadi, Islam, iman, ihsan, dan juga ditambah tanda-tanda hari kiamat, lelaki tersebut pergi. Lalu aku, di sini Sayyidina Umar, berhenti, berdiam sejenak. Lalu Nabi mengatakan, Nabi berkata, wahai Umar, kamu tahu tidak siapa yang barusan datang? Nah, kata derimani sa'il, kata Nabi. Umar menjawab, Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu Nabi mengatakan bahwasanya yang barusan datang adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk mengajari kalian tentang perkara-perkara agama kalian. Malaikat Jibril mengajari utamanya tentang 3 hal tadi, Islam, iman, dan juga ihsan. Kalau kita perhatikan 3 hal di sini, yang pertama Islam. Meskipun ada banyak makna Islam, akan tetapi Nabi menyebutkan makna Islam yang berupa al-a'mal al-zahirah, amal-amal, perbuatan-perbuatan yang tampak, ibadah yang tampak, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itu melambangkan sebuah tindakan yang tampak, ibadah yang tampak. Lalu yang kedua iman. Nabi menyebutkan
rukun-rukunnya. Iman di sini menggambarkan sebuah hal yang sifatnya i'tiqad, sebuah hal yang sifatnya keyakinan. Tadi sudah disebutkan hal yang sifatnya tindakan yang tampak, amal-amal yang tampak. Selanjutnya iman melambangkan hal yang sifatnya keyakinan yang ada di dalam hati. Kemudian ihsan itu tentang bagaimana cara kita menyembah kepada Allah, cara kita beribadah kepada Allah, itu ihsan. Atau dinamakan makom. Ihsan ini terdapat dua makom. Yang pertama ka'annaka tara. Ketika seorang hamba itu bisa melihat Allah dengan hatinya, itu dia ada pada makom musyahadah. Dia bisa melihat kepada Allah dengan hatinya. Ini juga termasuk bagian dari ihsan. Bagian dari ihsan yang kedua adalah dia tidak sampai pada makom musyahadah, belum sampai pada makom tersebut. Akan tetapi dia ingat bahwa dia selalu diawasi oleh Allah. Ini dinamakan makom muraqabah. Nah, jadi ihsan itu ada dua makom. Yang pertama makom musyahadah, yang kedua makom muraqabah. Baiklah, penjelasan mengenai hadis Jibril yang masyhur tersebut sebenarnya masih banyak sekali makna-makna yang terkandung dalam hadis Jibril ini. Ini dibuktikan oleh para ulama dalam syarah-syarahnya, penjelasan-penjelasan yang mengenai hadis ini. Nah, menjelaskan satu hadis saja bisa menjadi satu kitab tersendiri. Nah, itu banyak kalau kita cari kitab-kitab syarah hadis Jibril. Tetapi yang terpenting bahwasanya kita tahu bahwa inti dari hadis Jibril tersebut adalah mengajarkan tiga hal, tentang Islam, tentang iman, dan juga tentang ihsan. Islam itu tentang ibadah-ibadah yang badaniyah. Iman itu tentang hal-hal yang sifatnya berupa keyakinan. Iman itu pembenaran, dengan menggunakan hati kita membenarkan seluruh apa yang disampaikan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengenai ihsan, mengenai bagaimana cara kita menyembah Allah, itu inti dari hadis Jibril yang baru saja kita pelajari. Pengajian pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Pengajian selanjutnya, hadis-hadis selanjutnya nanti kita teruskan di lain kesempatan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.